Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang pelaku dan lingkungan bisnis. Dalam menjalankan bisnis, tentunya sebagai pebisnis harus memahami bagaimana peran dan lingkungan bisnis yang menjadi pemahaman kita dalam melaksanakan bisnis itu sendiri. Pelaku bisnis atau pelaku usaha dipahami sebagai individu atau perseorangan dari warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Itu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Seorang pelaku bisnis atau pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan berbagai barang dan jasa, baik sebagai pembuat produk, grosir, pengecer profesional, atau setiap orang yang ikut serta dalam menyediakan barang dan jasa sehingga barang atau jasa tersebut sampai ke tangan konsumen. Secara umum, definisi atau pengertian pelaku usaha tadi dipahami bahwa setiap orang atau badan usaha itu sebagai pelaku usaha, baik berbentuk badan hukum atau tidak, yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi. Tentunya pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Dan ada beberapa larangan atau kondisi yang harus dihindari yang telah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dipahami bahwa hak pelaku usaha atau pebisnis yang pertama adalah hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikat baik. Lalu juga hak melakukan pembelaan diri yang sepatutnya jika terjadi sengketa dengan konsumen dalam penyelesaian hukum. Lalu juga hak rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Dan yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Dalam hal kewajiban pelaku bisnis wajib beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, mampu memberikan informasi yang benar, jujur, jelas, mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, atau pemeliharaannya, memperlakukan atau melayani konsumen secara baik dan benar atau dengan kejujuran, tentu disertai oleh tindakan yang tidak diskriminatif. Menjamin kualitas barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku atau barang dan jasa yang berlaku. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba barang atau jasa tersebut, serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Lalu juga wajib memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Juga memberi kompensasi atau ganti rugi atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam hal tanggung jawab, seorang pebisnis
bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian lain yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau yang diperdagangkan oleh pelaku bisnis. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ke-1, ganti rugi juga bisa berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan juga pemberian santunan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, tanggung jawab pelaku bisnis yaitu memberi ganti rugi dalam tenggang waktu 7 hari setelah terjadi tanggal transaksi. Nah, dalam pasal 19 juga disebutkan tanggung jawab pelaku usaha adalah memberi ganti rugi yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur-unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud ini tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan pihak konsumen. Inti dari pasal di atas adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari produk atau jasanya. Selanjutnya, pelaku bisnis yang kreatif akan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan bisnisnya. Dan untuk lebih digandrungi oleh konsumen, tentunya pelaku bisnis harus memiliki kreativitas. Ya. Kreativitas itu meliputi kreativitas dalam membuat brand, di mana kita pahami bahwa merek atau brand merupakan hal yang paling penting dalam produk yang dijual, yang bisa menjadi nilai lebih di mata konsumen. Selain itu, pelaku bisnis harus kreatif dalam membuat atau mendesain kemasan. Kemasan juga harus sesuai dengan produk yang dijual. Jadi harus dipikirkan bagaimana kemasan itu lebih unik dan berbeda dari yang ada. Tetapi juga harus sesuai dengan produk yang dijual dan dapat menopang serta menjaga bentuk produk yang dijual agar tetap aman dan tidak mudah rusak. Selain itu, pelaku bisnis juga harus kreatif dalam membuat satu produk. Produk harus menjadi fokus utamanya. Tanpa produk yang berkualitas baik, maka sulit untuk menjalankan bisnis itu dengan reputasi yang baik dan berkelanjutan. Apabila tanpa kreativitas yang baik dalam membuat produk yang unik dan baru, maka tidak mungkin bisnis dapat bersaing dengan para pesaing lainnya yang sudah lebih dulu membuat produk yang serupa. Dalam hal pemasaran, pelaku bisnis harus kreatif dalam melakukan pemasaran, seperti promosi-promosi kekinian ya, yang mencakup bidang digital ataupun sosial media. Hal ini berperan mempengaruhi daya pikat konsumen serta menentukan seberapa banyak penjualan yang dapat dilakukan. Jadi inilah betapa pentingnya pelaku bisnis memahami atau belajar ilmu marketing. Selanjutnya, ada kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pelaku bisnis, di mana dia harus memiliki mental yang berani mencoba dan tidak takut gagal, lalu mampu juga berinovasi secara berkelanjutan, memiliki niat dan itikad tekad yang kuat, memiliki kemampuan merencanakan sesuatu dengan baik, mampu juga bersyukur dan ikhlas dalam persaingan, dan terus berupaya untuk berusaha keras pantang menyerah. Nah, dalam menjalankan bisnis tentunya ada hal yang baik jika bisnis dimulai di usia lebih muda, lebih awal. Karena lebih mampu membagi waktu, akan meningkatkan pengalaman, dan mendapatkan kepercayaan atas upaya yang dilakukannya. Secara finansial juga lebih awal memahami bagaimana mengelola keuangan, jaringan bisa semakin luas, profesionalisme bisa terbentuk dari tahapan-tahapan atau perjalanan bisnis yang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan ya yang terus bertambah sehingga
juga bisa ditopang oleh kemampuan berbahasa asing dan mampu membentuk satu mental yang lebih kuat, mental baja, guna melatih kepekaan sehingga dapat dijadikan bisnis tersebut sebagai jaminan di hari tua. Menurut Meredith, ada beberapa tanda-tanda yang menjadikan watak pelaku bisnis itu lebih kuat, yaitu dia harus berjiwa entrepreneur, ya, memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat, mempunyai sifat leadership, memimpin, dan mengambil resiko dengan terukur, ya, kemampuan itu. Juga berkemampuan merencanakan bisnis dengan baik dan mampu menggunakan waktu secara efektif. 5 watak ini yang akan mendorong pelaku bisnis bisa bertahan di bisnis yang dijalaninya. Selain itu, seorang pelaku bisnis juga harus memahami lingkungan bisnis yang mempengaruhi aktivitas bisnisnya dalam perusahaan atau lembaga organisasi yang dijalaninya. Ada beberapa jenis lingkungan yang mempengaruhi kegiatan suatu bisnis yang dijalankan oleh para pelaku bisnis, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan intern ini berkaitan dengan kondisi di mana lingkungan ini bisa dikendalikan oleh pelaku bisnis sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan. Tapi juga ada lingkungan eksternal yang mana berada di luar lingkungan kegiatan bisnis yang tidak mungkin seluruhnya dikendalikan begitu saja oleh para pelaku bisnis sesuai dengan keinginan usahanya. Bahkan pada kenyataannya para pelaku bisnislah yang harus mengikuti kemampuan lingkungan eksternal tersebut agar kegiatan bisnisnya dapat berjalan dengan selamat dari pengaruh lingkungan tersebut. Secara internal, ada faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan internal, ya, yang bisa dikendalikan, yaitu dari sisi sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal, material, peralatan, ataupun alat-alat seperti mesin, juga metodenya ini bisa dikendalikan secara internal. Dalam hal lingkungan eksternal, ada 2 lingkungan yang harus secara tuntas dikuasai atau dipahami oleh para pelaku bisnis, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan bisnis mikro merupakan lingkungan yang berada di luar lapisan intern perusahaan. Ya. Lingkungan bisnis mikro bisnis ini mendekati perusahaan dalam konteks pemerintahan, pemegang saham atau shareholder, kreditor, pesaing, masyarakat atau publik, juga mediator, ya, perantara atau supplier, pemasok, dan pengguna akhir atau konsumen itu sendiri. Ini merupakan lingkungan mikro perusahaan. Perusahaan dalam lingkungan mikro ini terdiri dari pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan aktivitas perusahaan, yang meliputi perusahaan itu sendiri, yang di dalamnya ada struktur organisasi perusahaan, di mana di dalamnya juga harus memiliki strategi pemasaran yang ditetapkan oleh manajemen pemasaran dengan memperhitungkan kelompok lain dalam perusahaan, sehingga mampu merumuskan pemasarannya yang berkesesuaian dengan bidang-bidang lain di internal perusahaan. Yang kedua, lingkungan mikro perusahaan, yaitu supplier. Ya. Di sini perusahaan atau individu yang dimaksud supplier adalah perusahaan atau individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan yang mendukung jalannya operasional perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, para mediator. Ya, bisa jadi merupakan perusahaan yang membantu perusahaan kita dalam promosi, penjualan, dan distribusi barang ke tangan konsumen. Yang keempat, lingkungan mikro perusahaan lainnya adalah para pelanggan, yaitu pasar sasaran atau perusahaan dari satu perusahaan yang menjadi konsumen dari barang dan jasa yang kita tawarkan, yang ditawarkan oleh pelaku bisnis.
Bisa berupa individu, lembaga, organisasi, atau bentuk badan hukum lainnya. Yang kelima, kompetitor. Tentunya dalam usaha melayani kelompok pasar pelanggan, perusahaan tidak akan sendirian berada di bidang itu. Usaha satu perusahaan untuk membangun sistem pemasaran yang lebih efisien guna melayani pasar yang dalam kenyataannya selalu disaingi oleh para pesaing. Para pesaing ini perlu diidentifikasi dan diperhatikan setiap tindak tanduk atau gerakannya dan apa yang menjadi kebijakannya di pasar. Yang keenam atau yang terakhir, masyarakat umum. Ya. Sebuah perusahaan juga harus memperhatikan sejumlah besar keinginan dari lapisan masyarakat yang tentunya lebih luas dan lebih kompleks. Ya. Masyarakat umum dapat memperlancar atau menghambat kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Lingkungan makro perusahaan. Dalam hal lingkungan makro perusahaan, ini merupakan kekuatan luar yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis perusahaan. Lingkungan ini jauh lebih luas dan lebih besar dari lingkungan mikro, di mana lingkungan ini merupakan kekuatan-kekuatan seperti sosial ekonomi yang bisa mendorong perusahaan atau bisnis ini lebih maju, lebih sesuai dengan yang diinginkan, atau juga lingkungan yang berkaitan dengan demografi kondisi penduduk itu sendiri, ya. Lalu juga sosial politik yang ada, yang diterapkan di lingkungan bisnis, ya, yang ditetapkan dalam hal pengelolaan usaha di satu wilayah atau negara. Tentu sisi politik ini mau tidak mau mempengaruhi gerak langkah tiap pebisnis di wilayah negara tersebut. Lalu juga sosial budaya, teknologi, informasi yang selalu terus berkembang, dan kondisi kekuatan alam atau lingkungan alam yang bisa menopang kelancaran atau kesuksesan dari perusahaan tersebut. Di sisi lain, lingkungan makro perusahaan dipahami dalam konteks lingkungan demografi ini memperlihatkan bagaimana pertumbuhan penduduk dunia yang tinggi, yang di dalamnya membutuhkan perusahaan distribusi, juga faktor umur dari demografi itu sendiri akan mempengaruhi tingkat antusiasnya terhadap produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan, etnis dan pendidikan, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkungan demografi yang secara populasi terus tumbuh, yang menjadikan pasar terus bergairah. Ya. Jika tidak ada penduduknya, ya tentunya tidak ada konsumen. Lalu lingkungan makro perusahaan lainnya, lingkungan ekonomi yang memperlihatkan satu perlambatan atau pertumbuhan dari pendapatan real masyarakat. Berapa juga tingkat tabungan ataupun hutang yang ada, yang mengikat pergerakan ekonomi di masyarakat, juga perubahan pola pengeluaran konsumen, ya, di masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, lingkungan alam. Ini merupakan lingkungan makro yang memperlihatkan kekurangan potensi dari bahan baku tertentu, biaya energi yang tidak stabil, tingkat populasi yang meningkat, dan juga kebijakan gerakan hijau yang terus berkembang untuk memastikan para pelaku bisnis melindungi lingkungan yang menjadi aset bersama, ya, hak bersama. Lingkungan teknologi memperlihatkan perubahan teknologi yang semakin cepat, sehingga ini harus diantisipasi oleh perusahaan, yang tentunya secara positif bisa memberikan kesempatan inovasi yang tidak terbatas, yang ditopang oleh anggaran riset dan pengembangan yang tinggi, lalu juga konsentrasi terhadap perbaikan-perbaikan dan penemuan-penemuan yang membangun percepatan bisnis yang ditopang oleh teknologi itu sendiri.
Lalu juga lingkungan politik memperlihatkan pengaturan bisnis yang substansial. Ya. Di sini menyangkut juga pertumbuhan kelompok kepentingan umum. Dan yang terakhir, lingkungan budaya akan memperlihatkan kecenderungan jangka panjang menuju realisasi diri, kepuasan langsung, dan orientasi yang lebih umum, lebih diinginkan oleh masyarakat sesuai budaya masing-masing di tiap daerah. Nah, ada hal yang berupa tanggung jawab sosial dari kegiatan bisnis ini yang harus diperhatikan di tengah masyarakat, karena masyarakatlah yang menjadi sasaran dari pengumpulan laba atau produksi dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, kegiatan bisnis perlu beritikat baik untuk berbuat baik kepada masyarakat sekitarnya, seperti baiknya perilaku anggota masyarakat yang tentunya akan menghidupi perusahaan itu sendiri. Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial yang dapat dipikul oleh perusahaan ini berkaitan dengan tanggung jawab fisik maupun tanggung jawab non-fisik. Dalam hal tanggung jawab fisik, misalkan tidak memproduksi barang yang dapat merusak masyarakat, tidak menguras sumber air milik masyarakat, tidak menyebarkan polusi atau udara buangan yang merusak kehidupan, tidak mendirikan bangunan yang bisa mempersulit arus lalu lintas masyarakat, contohnya. Lalu juga berkewajiban mempekerjakan sebagian pendudukan di sekitar masyarakat tempat bisnis itu dijalankan, lalu turut aktif membina dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitarnya. Dalam hal tanggung jawab non-fisik, pelaku bisnis juga harus memperhatikan beberapa aktivitas non-fisik yang akan melahirkan umpan balik yang positif dari masyarakat itu sendiri. Misalkan membantu kegiatan amal yang dilakukan masyarakat setempat, peka terhadap lingkungan dan keluhan yang disampaikan masyarakat, juga turut aktif mengentaskan berbagai kemiskinan dan meningkatkan kesehatan guna mendapatkan kesejahteraan bersama baik pelaku bisnis maupun masyarakat. Demikian pembahasan kita tentang pelaku dan lingkungan bisnis. Ini harus menjadi perhatian bagi para pelaku bisnis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.